Sudah 8 tahun Petrus Haryanto divonis gagal ginjal. Sejak 2013, Petrus rutin melakukan hemodialisa atau cuci darah 2 kali dalam seminggu. Selama itu pula, ia telah bolak-balik dari rumahnya di Jagakarsa menuju rumah sakit di Duren 3, Jakarta Selatan. Tekanan darah tinggi yang dialaminya sejak masa kuliah menjadi penyebab ginjalnya tak lagi berfungsi. Cepat atau lambat saya harus cuci darah atau bisa melakukan cangkok ginjal. Tetapi tidak aku jalankan selama setahun. Jadi biasanya takut. Pasien yang lain juga sama seperti saya. Takut untuk menjalani cuci darah, kan mempunyai bayangan-bayangan buruk tentang apa itu cuci darah, terus kematian begitu dekat dengan dunia kita. Situasi pandemi COVID-19 membuatnya harus ekstra hati-hati. Menurut jurnal Asosiasi Medis Amerika, pasien cuci darah adalah kelompok yang paling rentan dan beresiko tertular virus karena cukup sering berada di lingkungan rumah sakit. Maka saat pandemi sekarang ini, Petrus harus menjalani cuci darah seorang diri tanpa ditemani siapapun. Pasien seperti Petrus kini semakin was-was. Pasalnya, meski Indonesia tak memiliki data yang cukup, bahkan data yang ada belum turun secara signifikan, pemerintah sudah mengenalkan hidup dengan cara normal yang baru atau new normal. Artinya, orang dilonggarkan melakukan aktivitas seperti biasa, asal memenuhi protokol kesehatan.
TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB. Presiden Joko Widodo bahkan mengenalkan konsep berdamai dengan virus atau hidup berdampingan dengan virus sampai vaksin ditemukan. Secara konsep tak ada yang salah, karena faktanya kita memang selalu hidup berdampingan dengan bermacam bakteri dan virus setiap hari. Namun ketika vaksin belum ditemukan, kondisi ekonomi masih timpang antara yang bisa bekerja di rumah dan yang tidak, serta fasilitas dan layanan kesehatan yang tak merata, maka ini seperti membiarkan adu kuat antara manusia dengan COVID-19. Risikonya akan jatuh korban lebih banyak lagi. Bukan hanya bagi mereka yang lemah imunitas tubuhnya, tapi juga bagi mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik. Termasuk orang seperti Petrus, yang biaya cuci darahnya tergantung pada sistem jaminan sosial kesehatan nasional. Biaya pengobatan Petrus ditanggung program bantuan keluarga miskin di masa Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Lalu ketika gubernur berganti Joko Widodo, namanya berubah menjadi Kartu Jakarta Sehat atau KJS. Setelah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, semua diintegrasikan dalam BPJS pada 2014. Awalnya Petrus adalah peserta BPJS Kesehatan dengan penerima bantuan iuran atau PBI. Sebagai peserta dengan status penerima bantuan iuran yang disubsidi negara, tiap bulan ia harus membayar Rp25.500. Namun 5 bulan belakangan, ia menjadi peserta BPJS kelas 1 yang difasilitasi badan usaha tempat istrinya bekerja. Itu artinya, ia masuk kategori peserta pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Dia terbantu dibandingkan sebelum ada BPJS. Itu statement kebanyakan orang kan terbantu kan. Tetapi ada tetapinya. Bagi sektor pasien yang memang penghasilannya kurang, cakupan pembiayaan BPJS itu terjadi perbedaan, ada diskriminasi terhadap layanan hemodialisa kan mengenal tipe, ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, di mana BPJS melakukan pembayaran sesuai dengan tipe. Mau doa ya? Ya? Kita mau doa. Langsung di mana ya? Mana? Masjid. Itu. Enggak, nanti dulu. Itu ya. Ada Pak Dedi. Kisah berbeda dialami Ahmad Zaki. Zaki adalah peserta iuran BPJS Kesehatan kelas 3 bersama istri dan 2 anaknya. Salat apa? Doa. Salat zuhur. Oh, nanti kalau ada Pak Dedi. Iya. Ya Allah. Sekitar 4 tahun lalu, anak laki-lakinya yang ketika itu berusia setahun sakit dan harus mendapatkan pelayanan kesehatan secepatnya. Sebagai pekerja lepas dan pengusaha kecil, maka Zaki berstatus sebagai peserta iuran BPJS secara mandiri. Meski peserta aktif, namun saat itu Zaki justru memutuskan tak menggunakan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS. Sebab saat ia merasa butuh penanganan cepat untuk anaknya, pihak rumah sakit justru meminta Zaki membawanya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas. Kenapa kami tidak menggunakan BPJS? Karena ketika di IGD pada saat anak kami dibawa ke IGD, pihak rumah sakit bilang kalau untuk menggunakan fasilitas BPJS, kami harus merujuk kembali dengan melakukan tahap-tahap ke paskes 1, mulai dari puskesmas, terus kemudian ke RSUD, terus kemudian nanti akan pemeriksaan lagi di rumah sakit rujukan kembali. Artinya butuh proses waktu lama, sedangkan kami kan nggak tega ngeliat anak kami yang sudah berminggu mengalami sakit, panas, buang-buang air.
dan kami tuh pengen segera mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Males banget. Tadi kamu udah minum coklat. Nih, ayo dibongkar. Siapa yang bongkar? Kenapa? Pengalaman itulah yang kemudian membuat Zaki memutuskan untuk tak lagi membayar iuran BPJS sebesar Rp25.500 per bulan. Sudah 4 tahun Zaki tak membayar iuran BPJS. Untuk bisa kembali menjadi peserta BPJS aktif, Zaki harus melunasi tunggakan yang besarannya mencapai 2,5 juta rupiah. Jumlah itu dihitung sesuai aturan baru, di mana tunggakan maksimal yang harus dibayarkan sebanyak 24 bulan. Jumlah yang sulit dipenuhi, terlebih dalam situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi saat ini. Tetapi tanpa memiliki asuransi kesehatan, maka risiko yang dihadapi Zaki dan keluarganya adalah membayar secara langsung untuk tiap layanan dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Iya, dengan menjadi peserta BPJS yang nonaktif, kami sekeluarga mau tidak mau harus menerima konsekuensi tersebut. Apabila keluarga kami, anak, istri yang sakit, ya kita akan rujuk ke rumah sakit yang akan kita tuju untuk bisa mendapatkan fasilitas seperti biasa dengan kita membayar gitu. Kita menjadi pasien reguler karena BPJS bagi kami belum menjadi solusi sepenuhnya bagi jaminan kesehatan keluarga kami. Di tengah tunggakan iuran BPJS yang dialami Zaki, pemerintah mengumumkan laporan keuangan BPJS mengalami defisit hingga penghujung tahun 2019. Nah, tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Ada iuran yang disubsidi pemerintah. Nah, ini yang tetap diberikan subsidi, sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan itu. Sistem jaminan kesehatan masyarakat dianggap merugi, seperti halnya sebuah perusahaan. Defisit sebesar 13 triliun rupiah tetap terjadi, meski sebelumnya pemerintah telah mengucurkan dana talangan sebesar 15 triliun rupiah. Atas dasar situasi itulah, pemerintah kemudian menaikkan iuran BPJS melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran kelas 1 yang semula Rp80.000 per bulan naik menjadi Rp160.000. Sedangkan kelas 3 semula Rp25.500 menjadi Rp42.000. Iuran baru ini diberlakukan pada 1 Januari 2020. Petrus dan kawan-kawannya yang tergabung dalam komunitas pasien cuci darah Indonesia atau KPCDI tak terima dengan kenaikan itu. Desember 2019, mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung menolak peraturan presiden tersebut. Mereka mewakili sekitar 200.000 pasien cuci darah yang ada di Indonesia dan bahkan mewakili keprihatinan 224 juta peserta BPJS Kesehatan. Masih banyak yang harus dibayar oleh pasien, ya kan? Tadi obat-obatan, transportasi, dan lain-lain, ya kan? Dengan kenaikan itu sendiri menyebabkan semakin sulit, ya kan? Semakin sulit para pasien untuk tetap rutin bisa membayar iuran. Mahkamah Agung melihat Perpres tentang kenaikan iuran BPJS bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang berlaku. Salah satunya adalah amanat pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka berdasarkan asas atau prinsip keadilan, kenaikan iuran BPJS dianggap tidak mempertimbangkan kemampuan dan beban hidup masyarakat. Mahkamah Agung pun mengabulkan gugatan Petrus dan kawan-kawan sehingga kenaikan iuran BPJS saat itu batal. Meski putusan MA saat itu tidak berlaku surut, artinya pada periode Januari hingga Maret, kenaikan iuran tetap berlaku yang nilainya rata-rata hingga 100%. Artinya, pasien yang telah membayar sesuai tarif baru tak akan menerima pengembalian uang. Meski kalah, tapi pemerintahan Joko Widodo tak segera menjalankan putusan MA. Terjadi defisit kan mau tidak mau
iurannya harus dinaikkan. Melalui peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020, Joko Widodo justru kembali menaikkan iuran BPJS. Alasannya karena BPJS defisit 15,5 triliun rupiah pada Februari 2020. Kenaikan yang akan berlaku pada Juli 2020 untuk kelas 1 menjadi Rp150.000, kelas 2 menjadi Rp100.000, sedangkan kelas 3 tetap sebesar Rp25.500. Jumlah itu tidak jauh berbeda dengan besaran iuran yang telah dibatalkan MA sebelumnya. Kenaikan iuran diperuntukkan bagi pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP, baik penyelenggara negara maupun non-penyelenggara negara. PBPU yang dimaksud seperti pekerja lepas, pedagang kecil atau bahkan seperti petani. Jumlah peserta iuran mandiri ini berkisar 35 juta jiwa atau sekitar 16% dari total peserta BPJS. Sedangkan peserta bukan usaha yang dimaksud seperti investor, pemberi kerja, dan pensiunan PNS. Keputusan menaikkan iuran BPJS yang pernah ditolak MA ini pun menyulut kontroversi. Apalagi dilakukan saat masa pandemi di mana penghasilan masyarakat sedang turun. Ketika negara lain seperti Australia, Singapura, atau Jepang memberi tunjangan bagi warganya, Indonesia justru menambah beban bagi warganya. Nah, harusnya kalau pemerintah menganalisa sesuai dengan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung, maka sebenarnya ya Perpres 64 ini bukan nggak naik, ditunda. Timingnya tidak tepat. Karena apa? Daya belinya masih hancur. Bukan hanya kelas 3, hanya kelompok masyarakat kelas 3, tapi kelas 1 dan kelas 2 pun daya belinya kan dihantam karena COVID. Orang punya toko ditutup karena apa? PSBB, nggak bisa jualan. Ketika nggak bisa jualan kan nggak punya income. Bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan keluarga, tetap makan minum, dia juga harus bayar iuran JKN yang dinaikkan. Pemerintah sebenarnya tidak perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit 15,5 triliun rupiah. Sebab defisit atau kerugian ini tidak terjadi begitu saja. Penyebab pertama adalah besarnya tunggakan iuran BPJS. Jumlah tunggakan iuran BPJS peserta mandiri nilainya mencapai 12,3 triliun rupiah pada Februari 2020. Angka itu meliputi 3,5 juta orang peserta dari kelas 1, 5,5 juta orang dari kelas 2, dan 21 juta orang dari kelas 3. Kenaikan iuran justru berpeluang menambah jumlah peserta BPJS yang akan menunggak. Maka masalah terbesar pemerintah adalah memperkecil tunggakan, bukan memperbesar iuran. Tak hanya soal tunggakan masyarakat, pajak dari perusahaan rokok pun tak lancar. Padahal pajak rokok bisa menyumbang hingga 6 triliun rupiah. Instrumen hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, di mana pemerintah daerah harus menyetorkan 3/4 dari 50% pajak rokok yang diberikan ke daerah. Jika tunggakan peserta 12,3 triliun rupiah dan pajak rokok sekitar 6 triliun rupiah bisa dioptimalkan, maka BPJS Kesehatan dapat mengumpulkan 18,2 triliun rupiah dan menutup defisitnya bahkan untung. Itu pun jika kesehatan warga negara diukur dengan logika untung dan rugi. Kalau BPJS menggunakan konsep sistem defisit surplus itu memang konsekuensi gitu loh. Karena pemerintah tidak sepenuhnya menanggung gitu loh. Karena negara tidak sepenuhnya menempatkan rakyat itu sebagai subjek politik yang berdaulat, yang punya hak gitu loh. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan universal gitu loh. Siapapun dia, apapun pekerjaannya, berapapun pendapatannya, kalau dia sakit dia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Faktor berikutnya mengapa BPJS rugi adalah masalah tata kelola keuangannya, bahkan praktik manipulasi atau fraud. Ini bahkan telah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Salah satu kecurangan yang dijumpai adalah upcoding, yakni membuat jenis diagnosa dan tindakan medis lebih tinggi dari yang sebenarnya dikerjakan terhadap pasien.
Dalam bahasa sederhana, markup pelayanan kesehatan. Praktik kecurangan lainnya menurut BPJS Watch adalah readmisi, di mana pihak rumah sakit meminta pasien BPJS untuk pulang setelah mendapatkan pelayanan padahal semestinya perawatan dilanjutkan. Namun setelah itu pasien kembali sakit dan harus berobat lagi ke rumah sakit. Praktik ini sering terjadi pada pasien penyakit asma. Dengan 2 kali kedatangan, maka pihak rumah sakit bisa melakukan 2 kali penagihan. Kan BPJS Kesehatan dengan rumah sakit ketika melakukan kerjasama, itu kan menandatangani PKS, perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama ini harus dikawal oleh BPJS Kesehatan. Dengan apa? Dengan pengawasan, supaya tidak merugikan BPJS Kesehatan. Fakta lainnya adalah terjadi penurunan jumlah kunjungan peserta BPJS ke rumah sakit saat pandemi. Hingga Mei, jumlah pasien turun hingga 70%. Sebab rumah sakit dianggap lokasi dengan risiko tinggi penularan COVID-19. Penurunan ini berpotensi terus terjadi selama pandemi berlangsung. Sehingga alokasi dana BPJS Kesehatan untuk membayar tagihan rumah sakit sebesar Rp112,2 triliun dipastikan akan berkurang. Langkah jangka panjang untuk menekan defisit BPJS adalah dengan menurunkan angka rujukan. Hal itu bisa dilakukan dengan memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas. Sehingga pasien bisa langsung tertangani dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Dana pun tersedia dari anggaran kapitasi BPJS sebesar 13% atau sekitar Rp17 triliun. Namun sempat ditemukan masalah, di mana pada tahun 2018 BPKP mencatat Rp2,5 triliun dana kapitasi mengendap di rekening pemerintah daerah. Kini kita punya 3 jawaban mengapa BPJS disebut defisit. Pertama, tunggakan peserta dan pendapatan yang belum masuk dari pajak rokok. Kedua, praktik manipulasi atau fraud. Dan ketiga, semua pasien bermuara ke rumah sakit, padahal seharusnya fasilitas puskesmas diperkuat. Namun 3 masalah utama defisit BPJS Kesehatan ini justru dijawab pemerintah dengan mengambil jalan pintas, yaitu menaikkan iuran. Padahal dengan kenaikan iuran, BPJS justru berpotensi kehilangan pendapatan. Peserta BPJS yang semula aktif bisa menjadi non-aktif, dan yang semula sanggup membayar kelas 1 terpaksa turun kelas. Peserta kelas 1 bisa turun ke kelas 3, pendapatan yang seharusnya Rp80.000 menjadi Rp42.000, sehingga kehilangan pemasukan sebesar Rp38.000 per orang. Sementara penurunan kelas 2 ke kelas 3 dari iuran Rp51.000 menjadi Rp42.000 sehingga kehilangan pemasukan Rp9.000 per orang. Naikin iuran bermuara pada tunggakan iuran. Bukan membayar iuran ke BPJS, malah tunggakan iuran. Nah ini yang saya berkali-kali bilang, kalau kita mengalirkan air melalui pipa, pipanya bocor, yang terjadi adalah airnya nggak sampai ke ujung. Airnya mengalirnya di tengah-tengah. Ya itulah tadi tunggakan-tunggakan iuran. Defisit keuangan yang dialami BPJS berdampak pada keterlambatan pembayaran ke rumah sakit. Dengan begitu, berdampak pula kepada pelayanan terhadap pasien. Kasus yang sering dijumpai adalah rumah sakit tidak bisa membeli obat yang seharusnya menjadi bagian dari program BPJS untuk peserta. Karena ketika disuruh beli obat, suruh ngambil obat di apotik, apotiknya suka bilang ini, kosong. Ya karena tidak punya duit untuk membeli obat. Kan gitu. Sehingga pasien disuruh, kan harusnya nggak boleh. Pasien tidak boleh disuruh beli obat sendiri. Obat bagian yang dijamin oleh BPJS.
Sakit sendiri sebenarnya bukan semata-mata apakah setiap orang bisa menjaga kesehatan masing-masing. Persoalan kesehatan juga persoalan kebijakan negara. Jika kualitas makanan, air, atau udara kita buruk, kita menjadi rentan sakit. Dan kualitas makanan, air, atau udara sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan negara. Misalnya, pemerintah Indonesia menerapkan standar kualitas udara lebih rendah dari negara lain, sehingga kebijakan pengendalian polusi kita lebih longgar. Indonesia memakai Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dibikin sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 1997. Sementara banyak negara telah memakai USAQI atau Indeks Kualitas Udara Amerika Serikat. Kedua indeks itu memiliki standar yang berbeda dalam analisis pencemaran udara untuk polutan seperti parameter PM2,5. Apa yang kita sebut sebagai kualitas udara dengan kategori sedang, jika memakai ukuran USAQI, sudah dikategorikan sangat tidak sehat. Ambil contoh kualitas udara di kota besar seperti Jakarta. Jika memakai ukuran Indonesia pada pertengahan tahun 2019, udara Jakarta masuk dalam kategori sedang. Namun jika mengacu pada indeks kualitas udara USAQI, udara Jakarta termasuk tidak sehat. Jakarta sebagai ibu kota negara, report yang ditemukan dari air visual, data PM2,5 tahun 2018, Jakarta menjadi peringkat pertama dengan PM2,5 terburuk di dunia. Kalau kita lihat lebih dalam bahwa ISPU yang digunakan oleh KLHK dalam memantau kualitas udara ini 3 kali lipat lebih lemah dibandingkan standar WHO. Itulah kenapa pemerintah masih mengatakan bahwa kualitas udara masih sedang. Ini saatnya kita menuntut pada pemerintah untuk pertama, untuk memperketat baku mutu udara yang mengacu pada standar kesehatan, terutama WHO, kemudian menambah alat stasiun pantau. Tak heran jika pasien rawat jalan terbanyak di RSUD Jakarta adalah penderita infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. ISPA merupakan penyakit yang salah satu penyebabnya adalah polusi udara. Pada pertengahan tahun 2019, total pasien ISPA yang datang ke RSUD lebih dari 20.000 jiwa. Padahal menurut pemerintah, kualitas udara di DKI Jakarta dalam kondisi baik-baik saja. Inilah yang dimaksud dengan situasi di mana penyakit bukan semata-mata tentang kemampuan orang menjaga kesehatan. Jika pemerintah tidak membangun sistem transportasi umum massal yang terintegrasi misalnya, maka orang akan berlomba-lomba menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah mobil dan motor yang melintasi jalanan Jakarta saat ini mencapai 20 juta unit setiap hari. Transportasi darat inilah yang menyumbang 75% dari pencemaran udara di Jakarta. Dan ini tidak ada kaitannya apakah Anda bisa menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, atau rajin berolahraga. Ini urusan ekonomi, politik, dan kebijakan transportasi.
kalau musim hujan ya cenderung kan membuat banjir di mana-mana, sehingga bisa terjadi adanya air-air yang tertampung yang tidak mengering, ya kan? Jadi belum sempat mengering lama sudah terisi, kemudian menjadi banjir kembali. Nah, inilah yang sering menjadikan potensi suatu daerah terjadinya peningkatan kasus demam berdarah. Persoalan sistem kesehatan nasional tidak hanya pada program BPJS Kesehatan. Persoalan juga hadir pada penyediaan fasilitas kesehatan. Badan Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan setiap 1.000 penduduk harus ada 5 tempat tidur rumah sakit. Bagaimana di Indonesia? Pada tahun 2020, hanya ada 1 kasur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Jika terjadi pandemi seperti COVID-19, bahkan epidemi seperti demam berdarah, dipastikan rumah sakit akan kewalahan. Diakibatkan meregangnya nyawa dari sang bayi yang dia bawa selama 9 bulan lamanya. Dan hanya karena ruang operasi sesar yang katanya tidak tersedia, karena berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh teman-teman, seandainya bagus jantungnya kas. Mas berdetak 2. Iya berdetak 2, seandainya itu enggak ya kurang perhatikan itu bidan seandainya perhatikan itu bayu hidup nih. Jadi apa informasinya dokter Bu, dia mati di kandungan atau mesum nih naman? Ya mati kapan di 2 Pak. Dokter mati di kandung itu anak di dalam kandung selalu diperiksa bagus jantungnya. Kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali ini sebenarnya belum punya kamar operasi khusus untuk penanganan COVID. Jadi kita jadi dokter spesialisnya anjur untuk rujuk saja. Pada saat dirujuk karena tidak ada tempat untuk operasi. Ada kamar operasi yang standar tapi untuk non COVID. Nah, pada saat kita merujuk ternyata tidak ada rumah sakit yang menerima.
Jadi kita rujuk ke Parepare, tidak ada jawaban, maksudnya ada jawaban tapi katanya full, kemudian di Wahidin juga begitu, dan beberapa rumah sakit rujukan maternal COVID sebenarnya yang dituju untuk perujukan tapi tidak ada yang menerima. Pada saat mereka pasiennya kembali dari Mamuju, alhamdulillah ada tim yang bersedia untuk melakukan tindakan. Jadi itu sebenarnya kita bisa beri apresiasi juga kepada tenaga medis kita yang walaupun sarana dan prasarana yang saat ini dibilang masih minim untuk kasus-kasus penanganan COVID, mereka bersedia untuk melakukan tindakan ini. Bank Dunia mencatat dari 11 negara Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan ke-5 dalam pengeluaran belanja kesehatan per kapita pada tahun 2016. Singapura menempati peringkat pertama dengan pengeluaran di sektor kesehatan sebesar 68 juta rupiah per tahun. Sementara Indonesia, jika dirata-rata, dana pajak yang dialokasikan ke sektor kesehatan hanya 6 juta rupiah per kapita. Di tengah minimnya pengeluaran kesehatan per kapita, negara justru menjerumuskan sektor kesehatan pada mekanisme pasar. Hal ini berdampak pada mahalnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh warga. Bahkan di kala pandemi COVID-19, rumah sakit secara terang-terangan menjual layanan kesehatan yang semestinya disediakan oleh pemerintah, seperti rapid test. Dia bilang bisa di swab test ibu, tapi bayar 2.300.000. Dan itu pun harus menunggu 5-6 hari. Menunggu lagi 6 hari, diulang lagi 2 kalinya, swab 2 kali. Kalau negatif diulang lagi. Akhirnya tidak diterima lagi di situ, ditolak, disuruh kembali ke Telamaris. Sistem kesehatan di Indonesia itu adalah sistem kesehatan yang sepenuhnya kapitalis gitu loh. Maksudnya adalah kesehatan dijadikan sebagai komoditi gitu loh. Dia diperjualkan. Ada perusahaan yang mengelola sistem itu dan rakyat menjadi konsumen. Masalahnya adalah kalau ini sepenuhnya dilaksanakan secara bisnis, diserahkan ke market, maka akan banyak sekali rakyat yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gitu loh. Suburnya praktik mekanisme pasar tak lepas dari mahalnya biaya pendidikan di sektor kesehatan. Bahkan Fakultas Kedokteran mendapati urutan teratas dengan biaya kuliah termahal di Indonesia. Untuk Universitas Negeri Fakultas Kedokteran dengan uang kuliah tunggal kelompok 6 bisa mencapai Rp22.500.000 per semester. Sedangkan untuk universitas swasta, biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa memulai perkuliahan hingga Rp550 juta. Di tengah terbatasnya akses pendidikan kedokteran, persoalan sistem kesehatan juga menghadapi rendahnya rasio antara jumlah dokter dengan penduduk. Hingga tahun 2017, rasio dokter di Indonesia sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya, belum ada dokter untuk 1.000 penduduk. Dokter baru ada 1 untuk setiap 2.000 penduduk. Jumlah tentara di Indonesia bahkan lebih banyak dari jumlah dokter. Meski negara ini tidak pernah punya riwayat berperang dengan negara lain setelah agresi militer Belanda 70 tahun lalu. Dunia pendidikan pun dikomodifikasi. Itu mestinya tidak boleh dikomodifikasi gitu loh. Karena itu hak
hak rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, jaminan kesehatan, itu perumahan, itu hak. Dia nggak boleh dikomodifikasi gitu. Nah, tapi ini ada di dalam sistem ini karena dia butuh uang gitu loh. Sistem ini bisa jalan kalau dia ada uang gitu loh. Nah, karena itu dimanapun negara yang menjalankan sistem kapitalisme ini, maka semua dikomodifikasi. Ya, beberapa negara memang tidak semua hal dikomodifikasi. Kesehatan misalnya itu tidak dikomodifikasi. Ini santai aja, kepala tetap jangan lupa, tetap nunduk. Kalau tenang ada, makin sakit, alatnya jadi kesenggol ya, maaf ya. Maka sektor jaminan kesehatan di Indonesia dihadapkan pada dua persoalan besar. Belanja sektor kesehatan yang rendah, bahkan dibanding negara-negara tetangga, sehingga urusan kesehatan diserahkan pada mekanisme pasar atau industri kesehatan. Ini yang membuat kesehatan menjadi barang mewah bagi masyarakat miskin, sehingga hidupnya tergantung dengan sistem jaminan kesehatan seperti BPJS. Namun, sistem jaminan kesehatan itu pun memiliki tata kelola yang mengakibatkan defisit dan dijawab pemerintah dengan menaikkan iuran. Di sisi lain, sistem jaminan kesehatan yang berlaku saat ini lewat BPJS pun bukanlah satu-satunya cara memastikan publik bisa mendapatkan fasilitas kesehatan terbaik. Anak pertama, Bu ya? Iya. Siapa namanya, Bu? Belum ada nama. Kuba itu gratis, semua ditanggung pemerintah. Nggak ada pakai asuransi, nggak pakai apa. Pokoknya seluruh penduduk Kuba itu dapat jaminan kesehatan universal. Karena sistemnya sosialis gitu kan. Jadi bayangkanlah Mas, mau ngikuti konsep Kuba itu susah lah gitu lah. Ya, kita harus realistis aja gitu loh. Itu ideal gitu loh. Kalau di Inggris, biaya kesehatan itu dijamin sepenuhnya oleh pelayanan kesehatan dijamin sepenuhnya oleh negara. Tapi di Inggris dilaksanakan oleh negara. Manajemennya. Kanada itu swasta manajemennya. Jadi pemerintah bayar ke swasta gitu loh. Kalau di Inggris enggak, pemerintah ngejalanin sendiri gitu loh. Itu yang model pertama. Model kedua adalah ya seperti yang saya bilang tadi, kayak Cina. Jadi ada sistem pelayanan kesehatan swasta yang berjalan selama ini dan ada sistem pelayanan kesehatan oleh pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi kompetisi aja mana yang terbaik. Yang lain adalah saya mau usulin adalah pelayanan kesehatan di garis depan. Itu sebenarnya yang paling penting. Kalau pemerintah, kalau misalnya menggunakan model Cina, ya pemerintah jalan dengan sistem dia, yang dia biaya sendiri, biarin swasta nyari sendiri aja uangnya, dia serahkan ke pasar aja dia. Nah, pemerintah harus fokus ke pelayanan kesehatan di front line, di garis depan itu, di komunitas-komunitas itu. Jangan fokus membangun rumah sakit. Mestinya yang digalakkan oleh pemerintah itu adalah menyediakan pelayanan kesehatan di kampung-kampung itu loh. Karena disitulah sebenarnya sumber masalah itu. Jadi bukan rakyat yang datang ke rumah sakit, tapi pemerintah yang datang ke rakyat gitu loh. Sampai bikin sama cover shoes-nya ya yang buat kaki itu. Gerakan alternatif dilakukan Budi Hermanto atas persoalan sistem kesehatan nasional. Saat tenaga medis menjadi bagian paling vital dalam menangani pandemi COVID-19, mereka justru dihadapkan dengan keterbatasan alat pelindung diri. Namun melalui gerakan Majelis Mau Jahitin, Budi Hermanto bersama para penjahit rumahan menjawab persoalan itu dengan memproduksi pakaian hazmat. Setidaknya kini ada 62 penjahit di Yogyakarta dan 100 penjahit di kota lainnya yang ikut berpartisipasi membuat APD. Dibantu para donatur, lebih dari 19.000 APD telah didistribusikan ke berbagai rumah sakit di Yogyakarta dan kota lainnya. Inilah gerakan warga membantu warga. Mungkin ya karena semangatnya gotong royong sehingga mereka juga mikir yang sama dengan saya. Ini kalau
para medis masih menggunakan apa namanya waktu itu, bahkan ada yang pakai trash bag ya, bukan ya yang hitam itu apa sih buat sampah itu ya. Jadi para medis kan nggak hanya dokter ya, tapi juga perawat ya, menggunakan gitu, kasihan gitu, yaudahlah kita bantu yuk, kita bikin. Langkah alternatif dari persoalan sistem kesehatan dijawab sebagian oleh kelompok pasien cuci darah Indonesia. Perkumpulan yang berbasis pada gerakan sosial pasien gagal ginjal ini berdiri sejak 2015. Kehadiran mereka ingin membangun solidaritas sesama pasien guna mempengaruhi kebijakan publik bagi kepentingan pasien cuci darah. Langkah konkret yang mereka lakukan adalah dengan sekali lagi mendatangi Mahkamah Agung pada 20 Mei 2020. Petrus dan kawan-kawan mengajukan uji material kembali atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Mereka pernah menang melawan pemerintah, lalu pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS lewat keputusan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 5 Mei 2020. Dan kini mereka, pasien cuci darah, melawannya lagi. Kita keberatan atas kenaikan tersebut dan kami merasa bahwa kenaikan tersebut masih terasa amat memberatkan bukan hanya bagi pasien tetapi seluruh rakyat Indonesia di tengah situasi pandemi virus corona saat ini. Kita tahu bahwa kenaikan iuran ini tidak ada kepastian juga apakah ada perbaikan pelayanan untuk ke depan. Hingga 2020 KPCDI beranggotakan lebih dari 7.000 orang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian kegiatan yang mereka gelar bertujuan agar sesama pasien cuci darah memiliki keterikatan batin satu sama lain. Membangun suasana menyenangkan agar antar pasien sama-sama sehat sehingga timbul rasa optimisme dalam menjalani pengobatan. Namun lebih dari itu, komunitas ini juga mengadvokasi pasien yang selama ini mengalami tindakan diskriminatif dalam pengobatan. Seperti pelayanan kesehatan yang berbeda antar rumah sakit dengan jaminan yang sama, yakni BPJS Kesehatan. Inilah gerakan pasien membantu pasien. Kami mengadvokasi kepada pasien yang mengalami diskriminasi akibat ditundanya pasien cuci darah karena hari libur nasional. Seperti itu. Itulah yang kami perjuangkan untuk pasien. Di tengah gerakan solidaritas yang dilakukan masyarakat, pemerintah diharapkan melakukan hal yang jauh lebih besar. 3, 2, bener nih, gak ada yang masuk ya. 1. Pak Bangsul, siapa? Jambi. Jambi. Aduh, maaf. Ya tolong minta maaf lah sama bilang sama para. Gotong royongnya dikit, biar kita lah yang bekerja secara gotong royong gitu. Kan jadi aneh kalau kemudian negara juga akhirnya bikin konsernya untuk ngumpulin dana. Aku tuh gimana? Aku gitu gitu loh. Kok penyelenggara negara bikin konser terus ngumpulin dana gitu. Ya, yang ngumpulin yang kayak gitu-gitu ya biar teman-teman seniman, musisi lakukan itu karena mereka memang bukan negara gitu. Ya masyarakat. Terus negara gimana ya kebijakannya yang mendukung itu. Menurut aku ketemunya harus begitu. Semoga ini terjadilah. Saya pikir kondisi masyarakat kita belum berbeda, bahkan bisa kami nyatakan mengalami penurunan lebih tajam dengan adanya krisis virus corona. Saya pikir lebih menukik lagi dan semakin tidak layak pemerintah menetapkan Perpres 64 2020. Keberadaan BPJS bagi kami selayaknya dia sebagai sebuah perusahaan asuransi berplat merah, sehingga ada logika yang kami pikir lebih baik kami berasuransi di asuransi konvensional. Ada sebuah ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban yang jelas yang kami bisa dapatkan, ada komplain yang bisa kami bisa komplain apabila tidak memenuhi standar yang kewajiban yang kami terima, hak yang kami terima. Sedangkan di BPJS kan saja
mudah-mudahan kedepannya tidak ada yang alami kayak anak saya. Harus diperhatikan, terutama yang ibu-ibu hamil yang mau melahirkan, diperhatikan, diutamakan. Seandainya mungkin kita tidak mungkin penyakit lain, mungkin saya usaha bagaimana usaha, tetapi ini kan nyawa di bawah ini. Pada siang hari ini saya datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB. Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID. Ini kayaknya pemerintah memperlakukan herd immunity nih. Saya kan menduga-duga menjadi begitu, ini mau herd immunity ya. Yang saya juga orang yang berpendapat herd immunity tapi nggak ada tes masif yang serius, tidak ada upaya pencegahan yang serius kan gitu. Wah ini bunuh diri nih kan gitu. Saya sempat berpikir kayak gitu tuh. Herd immunity yang dimaksud adalah metode untuk menghentikan wabah. Cara yang dilakukan dengan terus membiarkan virus menyebar sehingga banyak orang terinfeksi dan jika bertahan, hidup akan menjadi kebal. Nantinya, virus akan semakin sulit menemukan inang yang rentan dan penyebarannya akan hilang secara alami. Untuk mencapai herd immunity, para ahli memperkirakan butuh lebih dari setengah total populasi yang terinfeksi. Sementara angka kematian yang diakibatkan virus COVID-19 ini terus bertambah setiap harinya. Dan sekali lagi, mereka yang mati bukan hanya yang lemah kondisi kesehatan atau daya tahan tubuhnya, melainkan mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik.